Bab 901, Menaklukkan. Saat klan Tianwu memanggil semua master untuk pergi ke domain naik surga, Sinta Tianwu juga keluar dari klan Tianwu, namun dia tidak pergi ke domain naik surga, melainkan datang ke klan Wuma. Bukannya dia ingin menjadi pelobi. Bagaimanapun, dia ingin kesempatan sekali seumur hidup ini menjadi eksklusif untuk klan Tianwu. Tapi tidak mungkin, Kaisar Tao memerintahkan dia untuk menghubungi 9 suku Zhouwu, dan dia tidak berani untuk tidak menghormatinya. Saat datang ke klan Wuma, ketua klan Wuma Lugas Wuma menyambutnya secara pribadi. 9 suku Zhouwu seringkali terjadi perselisihan antar berbagai suku, pada masa itu, bahkan terjadi perseteruan yang mematikan. Namun klan Wuma dan klan Tianwu selalu berhubungan baik, bahkan setelah jatuhnya klan Wuma, kedua klan tersebut selalu bertahan kontak. Ketika wanita montok dan cantik itu mengungkapkan niatnya, Lugas Wuma langsung terkejut. "Tetua Sinta, apakah itu benar-benar Kaisar Tao?" Sinta Tianwu mengangguk sedikit, "Tidak ada kebohongan." Lugas Wuma berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak pernah menyangka Kaisar Tao tidak mati, apalagi menjadi ketua aula keempat aliansi jalan jahat." Sinta Tianwu mengambil teh spiritual di atas meja di sebelahnya dan menyesapnya, lalu berkata, "Ketua klan Lugas, sekarang Kaisar Tao sudah kembali, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagi kita, apakah kamu mengerti maksud aku?" Lugas Wuma tetap diam. Sinta Tianwu melirik Lugas Wuma dan tersenyum, "Apakah kamu mengkhawatirkan Sander Ye?" Lugas Wuma mengangguk, "Orang ini mampu melawan aliansi jalan jahat dan masih hidup sampai sekarang. Menurut aku dia jelas bukan orang biasa." Sinta Tianwu tersenyum dan berkata, "Memang ada seseorang di belakang orang ini, tetapi sampai sekarang, biarpun orang di belakangnya kuat, aku khawatir tidak akan terlalu kuat." Lugas Wuma sedikit penasaran dan buru-buru bertanya, "Kenapa bilang begitu?" Sinta Tianwu berkata dengan tenang, "Tebak." Lugas Wuma melirik Sinta Tianwu, "Sial, ini agak tidak masuk akal." Sinta Tianwu menambahkan, "Ketua klan Lugas, kelahiran Kaisar Tao tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi klan besar kita. Kalau kita kehilangan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi di masa depan." Lugas Wuma berpikir sejenak lalu berkata, "Apakah Kaisar Tao mengatakan hal lain?" Sinta Tianwu meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kamu bersedia bekerja untuknya, dia akan membagikan Sutra Zhouwu." Sutra Zhouwu. Lugas Wuma langsung kehilangan ketenangannya. Dia menatap Sinta Tianwu dengan kaget, "Serius?" Sinta Tianwu mengangguk, "Tentu saja." Lugas Wuma menggenggam tangannya erat-erat, merasakan seperti ada gelombang yang melonjak di dalam hatinya. Sutra Zhouwu. Ini adalah keterampilan pertama dari era peradaban Zhouwu, yang bisa memungkinkan orang mencapai di atas ranah Kai Tao. Dia mengetahui bahwa setidaknya alasan separuh nenek moyang 9 suku Zhouwu mampu mencapai di atas ranah Kai Tao adalah karena Sutra Zhouwu yang belum lengkap. Namun, Sutra Zhouwu yang tidak lengkap pun merupakan rahasia yang tidak diwariskan di antara berbagai suku. Inilah sebabnya kenapa tidak ada seorang pun dari setiap suku yang bisa menerobos ranah Kai Tao setelah kekalahan masing-masing suku. Karena tidak ada cara untuk berlatih kultivasi. Namun kini, Sutra Zhouwu sudah muncul kembali, dan masih versi lengkap. Lugas Wuma menahan keterkejutan di hatinya, lalu berkata, "Apakah yang dijanjikan Kaisar Tao serius?" Sinta Tianwu memandang Lugas Wuma, "Sebagai Kaisar Tao, menurutmu apakah dia berani berbohong?" Lugas Wuma mengangguk sedikit, "Memang, visi terlalu kecil." Sinta Tianwu berdiri, lalu berkata, "Ketua klan Lugas, maaf saja, dengan kekuatan dan identitas Kaisar Tao, dia hanya ketua aula keempat di aula jalan jahat. Bayangkan seberapa dalam air di aliansi jalan jahat." Lugas Wuma sedikit menyipitkan matanya. Sinta Tianwu tersenyum dan kemudian berkata, "Pikirkan sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Sinta Tianwu pergi, seorang pria masuk dari aula samping. Orang yang datang tidak lain adalah Xiaotou Wurma, tetua klan Wuma. Dia sudah mengajak 4 ranah Kai Tao berjalan-jalan sebelum langsung kembali ke klan Wurma.
Lugas Wurma berkata dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Seato Wurma berkata dengan sungguh-sungguh, aku sedikit terkejut. Aku tidak menyangka Kaisar Tao masih hidup. Lugas Wurma mengangguk, aku juga terkejut. Seato Wurma memandang Lugas Wurma, ketua klan sudah mengambil keputusan. Lugas Wurma mengangguk lagi, ini memang kesempatan sekali seumur hidup bagi klan Wurma, dan kita tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Seato Wurma terdiam. Lugas Wurma memandang Seato Wurma, bagaimana denganmu? Seato Wurma menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kalau tidak membantu, tidak apa-apa. Kalau membantu, kita akan menggunakan semua kekuatan klan. Lugas Wurma tersenyum dan berkata, seperti yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri, kemarilah, tolong segera suruh semua. Ranah Kei Tao dari klan Wurma menuju ke domain naik surga dalam 1 jam. Kalau tidak bertaruh, jangan bertaruh. Kalau kamu bertaruh, bertaruhlah lebih besar. Semua dipertaruhkan. Setelah wanita montok dan cantik itu meninggalkan klan Wurma, dia datang ke klan Jimo. Dia hanya mengunjungi 2 tempat selama perjalanannya, yang pertama klan Jimo dan yang kedua klan Li. Karena 9 suku Zhou yang lebih aktif di luar adalah klan Jimo, klan Tianwu, klan Wurma dan klan Li. Kebanyakan klan lain tidak menonjolkan diri, seperti suku air. Bahkan klan Tianwu pun tidak mengetahui keberadaan mereka. Ketua klan Jimo Fengo Jimo secara pribadi menyambutnya. Di aula utama, Fengo Jimo duduk di atas, dan di sebelahnya adalah Sinta Tianwu. Dan di bawah, ada seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk. Saat Sinta Tianwu menjelaskan tujuannya, Fengo Jimo juga kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Tao Zhou yang dulunya legendaris masih hidup, dan dia masih menjadi aliansi jalan jahat ketua aula keempat. Ini sungguh mengejutkan. Tahukah kamu, bahkan di puncak 9 suku Zhou, Kaisar Tao Zhou adalah sosok legendaris yang bagaikan dewa. Wanita montok dan cantik itu tiba-tiba berkata, apa pendapatmu ketua klan Fengo? Fengo Jimo berpikir sejenak lalu berkata, masalah ini sangat penting dan aku harus berhati-hati. Oleh karena itu, aku masih perlu membicarakannya dengan klan. Sinta Tianwu melirik ke arah Fengo Jimo. Biarpun dia terus tersenyum, dia merasa sedikit jijik di hatinya. Tidak heran klan Jimo mengalami penurunan tercepat selama bertahun-tahun. Kalau kamu takut pada serigala di depan dan harimau di belakang, bagaimana kamu bisa mencapai hal-hal besar? Perlu dicatat bahwa kekayaan diperoleh dari bahaya. Selain itu, ini bukan risiko, ini adalah kerenenangan yang pasti. Apakah ini masih perlu dipertimbangkan? Sinta Tianwu tertawa, oke. Namun, aku harus mengingatkan ketua klan Fengo. Sejauh yang aku tahu, Mola Jimo dari klan Jimo pernah berhubungan dengan Sander Ye di domain naik surga, dan masih mempromosikannya kemana-mana dan membantu kecurangannya. Ketua klan Fengo harus mendisiplinkan dia. Jangan biarkan dia membawa bencana bagi klan Jimo. Nantinya terlambat untuk menyesalinya. Setelah mengatakan itu, dia langsung berdiri dan pergi. Setelah Sinta Tianwu pergi, Fengo Jimo mengerutkan kening. Saat ini, lelaki tua berambut putih di bawah berkata dengan suara yang dalam, kekhawatiran apa yang dimiliki ketua klan. Fengo Jimo mengangguk, di permukaan, masalah ini memang merupakan peluang besar, tapi menurutku ini tidak biasa. Terlebih lagi, kamu tahu temperamen Mola. Dia sama sekali bukan orang yang tidak punya otak. Karena dia memilih membantu Tuan Muda Ye itu pasti punya arti yang dalam. Kamu segera paling dia, aku ingin menanyakannya. Orang tua berambut putih itu mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setengah jam kemudian, Mola Jimo kembali ke klan Jimo. Di aula, Mola Jimo mengerutkan kening dalam-dalam, Kaisar Tao. Fengo Jimo mengangguk, ya. Mola Jimo mengerutkan kening dalam-dalam dan tetap diam. Fengo Jimo bertanya lagi, kamu pernah berhubungan dengan Tuan Muda Ye itu? Siapa dia? Mola Jimo berseru, terlahir tampan. Setelah itu, dia segera berhenti. Fengo Jimo tercengang. Ekspresi Mola Jimo tetap tidak berubah dan dia melanjutkan, Tuan Muda Ye ini luar biasa.
Fengo Jimo buru-buru bertanya, bagaimana mengatakannya? Mola Jimo berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya memiliki sedikit kontak dengannya, dan aku tidak tahu banyak tentang kekuatan di belakangnya, tapi aku yakin tidak ada yang sederhana di balik Tuan Muda Ye ini. Fengo Jimo berkata, bagaimana tidak sederhana? Mola Jimo ragu-ragu, lalu berkata, intuisi. Fengo Jimo tiba-tiba terdiam. Intuisi. Ini tidak meyakinkan. Mola Jimo berkata, ayah, coba pikirkan, aliansi jalan jahat mengirim ketua aula keempat untuk membunuhnya, apa maksudnya ini? Fengo Jimo berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita, karena Kaisar Tao bersedia membagikan Sutra Zhou. Kalau klan Jimo tidak berpartisipasi, sekali melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah bisa jaya seperti dulu lagi. Mola Jimo tiba-tiba berkata, sebaiknya kita melakukan yang sebaliknya. Fengo Jimo memandang Mola Jimo, melakukan yang sebaliknya. Mola Jimo mengangguk, kita bisa bertaruh, tapi kita tidak harus bertaruh sebesar itu, dan kita tidak bertaruh pada aliansi jalan jahat. Fengo Jimo berkata dengan sungguh-sungguh, rumit. Mola Jimo dengan lembut membelai rambut di samping telinganya, lalu berkata, aku memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Ye itu. Aku bisa terus berteman dengannya dan memberinya beberapa informasi. Tentu saja, ini bersifat pribadi dan itu harus dilakukan secara diam-diam, bahkan kalau itu benar-benar terungkap di masa depan, keluarga bisa mengeluarkan aku dari keluarga di masa depan dan memutuskan hubungan dengan aku. Fengo Jimo sedikit bingung, kenapa kamu ingin bertaruh padanya? Mola Jimo berkata dengan sungguh-sungguh, dua alasan. Pertama, aku cocok dengan Tuan Muda Ye ini. Dia orang yang sangat baik. Biarpun dia seorang pendekar pedang, dia tidak sombong sama sekali. Apalagi dia murah hati dan tulus dalam sikapnya. Dia orang yang mudah bergaul. Kedua, kalau dipikir-pikir, orang luar tidak optimis dengan Tuan Muda Ye, tapi klan Jimo optimis tentang dia. Kalau kita menang, aku bilang kalau kita menang, maka kita untung besar. Fengo Jimo terdiam. Dia secara alami memahami kebenaran ini. Ini seperti berjudi di kasino. Semakin kecil peluangnya, semakin besar penggandanya. Tentu saja, ini juga penuh petualangan. Namun, Mola Jimo juga mengatakan bahwa terserah padanya untuk melapor dalam masalah ini. Kalau dia benar-benar terungkap di masa depan, klan Jimo bisa mengeluarkannya dari klan Jimo dan memutuskan hubungan dengannya. Bisa dikatakan klan Jimo tidak akan membayar harga apapun sama sekali. Sangat aman. Dapatkan kekayaan terbesar dengan biaya terkecil. Setelah memikirkan ini, Fengo Jimo tidak lagi ragu-ragu dan langsung berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah jimat misterius terbang di depan Mola Jimo. Ini adalah jimat klan-klan Jimo. Di dalamnya terdapat jiwa peninggalan nenek moyang. Kamu simpan kalau terjadi kecelakaan. Mola Jimo tidak menolak dan menyimpan jimat itu. Mengenai hal ini, Fengo Jimo tiba-tiba berkata, Mola, kamu akan selalu menjadi anggota klan Jimo Kukan. Mola Jimo mengangguk, tentu saja. Fengo Jimo mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Mola Jimo meninggalkan aula, dia melihat ke langit. Ada beberapa awan mengambang di sana, dan langit sebiru jasper. Mola Jimo perlahan menutup matanya. Kali ini, dia tidak hanya bertaruh untuk keluarganya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kalau taruhannya berhasil, posisi kepala keluarga akan ada di ujung jarinya. Tentu saja, dia mencari lebih dari sekedar posisi kepala keluarga. Sander Ye. Sudut mulut Mola Jimo sedikit terangkat. Pria ini cukup lugu. Selama dia menggunakan beberapa trik, dia pasti akan membuatnya menyerah dan dimanfaatkan untuk tujuannya. Laki-laki memang untuk ditaklukkan. Bersambung.